Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 972 billion dollar atau turun sekitar 3,21%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.100-an, Ethereum 1.432, BNB 244, XRP 0,33, Cardano 0,47, Solana 36, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,062 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya itu nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, karena kita mendapatkan ada sell off yang lumayan dalam beberapa jam belakangan, pada akhirnya kita melihat likuidasi yang lumayan besar lagi terjadi, guys. Ada sekitar 75.000 traders ke liquid dengan total value sebesar 210 juta dolar. Yang mudah-mudahan sekali lagi tidak ada dari kalian yang termasuk salah satunya ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan dominannya 81% itu adalah orang-orang yang long ya, yang kena sekitar 171 juta dan juga yang short itu sekitar 40 juta dolar. So, itu adalah berita singkat saja untuk kalian, untuk selingan saja. Dan ini hanya untuk reminder bagi kalian yang merupakan traders gitu ya, dalam kondisi market seperti ini. Terlebih lagi di minggu ini kita akan mendapatkan banyak sekali event-event ekonomi penting. Pastikan ketika kalian trading, terapkanlah risk management yang baik, jangan sampai over leverage gitu ya, supaya kalian tidak termasuk orang-orang yang ke liquid di sini. Oke, berikutnya kita bakalan masuk ke segi teknikalnya gitu ya. Dan di sini disebutkan 3 signs Bitcoin price is forming a potential macro bottom. Jadi untuk beberapa video sebelumnya kita sudah pernah bahas beberapa indikator dan juga data yang menunjukkan bahwa kita sudah dekat dengan bottom. Tapi untuk yang artikel ini ada beberapa yang menunjukkan bahwa harusnya kita sudah berada di bottom. Bukan dekat ya, tapi sudah berada di bottomnya. Inilah kenapa saya sampaikan juga bahwa untuk indikator dan juga berbagai data on-chain sekarang menunjukkan sebenarnya antara satu dari dua ini saja. Antara kita sudah berada di bottomnya, atau yang kedua kita sudah dekat dengan bottomnya. Oke, dan untuk artikel ini kita merujuk ke yang sudah menunjukkan bahwa kita sudah di bottom. Yang pertama adalah tentunya dari segi indikator RSI. Ini mungkin sebagian besar dari kalian juga udah tahu ya bahwa secara historis gitu ya, setiap kali weekly RSI di Bitcoin untuk menunjukkan area oversold, maka itu adalah biasanya area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi historisnya, setiap kali kita menunjuk ke area oversold, itu sudah merupakan bottom dari bear market. Terakhir kali kalau bisa kita lihat adalah di awal tahun 2019, ketika itu weekly RSI juga menunjukkan area oversold, dan pada akhirnya kita sudah menemukan bottom bear market pada saat itu. Nah, sebenarnya kita kemarin juga sudah melihat area oversold terjadi di sini, dan sekarang kita mulai start untuk recover dan naik lagi ke atas level yang lebih normal. Oke, dan ini sebenarnya merupakan sesuatu yang pernah saya bahas juga di video berminggu-minggu yang lalu, bahwa ketika kita melihat indikator RSI sudah menunjukkan oversold di sini, walaupun kita belum menemukan bottomnya, tapi at least kita akan mendapatkan semacam relief rally. Oke, relief rally-nya sampai mana? Menurut pandangan saya pribadi bisa jadi sampai 25-26 atau bahkan 28 sampai 30 ribu. Tapi saya udah pernah sampaikan juga bahwa kita tidak wajib sampai ke segitu, tapi menurut pandangan saya pribadi minimal nyampainya ke segitu. Tapi yang kita tahu sekarang memang kita berada di semacam relief rally. Tapi pertanyaannya apakah akan berhenti di sekitaran 22.000 ataukah kita akan lanjut ke 25, 26 atau bahkan 28 sampai 30.000. Gitu ya. Jadi itu yang pertama dari segi indikator RSI, kemudian juga NUPL atau Net Unrealized Profit and Loss. Oke, dan ini juga sama guys, menunjukkan bahwa setiap kali NUPL itu berada di bawah 0, oke, di bawah 0, itu biasanya juga adalah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi guys. Oke, setiap kali kalian perhatikan di sini udah masuk ke area biru. Oke, di sini juga sama, kita itu udah berada di area bottomnya gitu guys. Oke, walaupun kadang-kadang tidak persis ya guys, tidak persis di bottomnya, tapi sudah berada di area bottomnya.
terutama kalau kalian lihat di cycle 2015 di sini. Oke, dan juga yang di tahun 2017. Setiap kali kita masuk ke area biru di sini, ini sudah masuk ke area kapitulasi akhir. Di sini juga sama. Terkecuali yang di sini ya guys. Kalau kalian perhatikan, kita sudah masuk ke area birunya, tapi di sini kita masih mendapatkan koreksi yang cukup dalam di sini sebelum pada akhirnya kita mendapatkan cycle lagi yang baru. Semakin ke sini, kalau kalian perhatikan juga memang volatilitasnya semakin rendah. Oke, di sini, di sini, di sini. Dan kali ini kita juga melihat NUPL-nya kembali berada di area di bawah 0. Oke, dan ya ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya memang Bitcoin sudah menuju ke area-area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Kata kuncinya ya guys, start melakukan akumulasi, bukan all in, alias dollar cost averaging. Itu cara paling simple agar kalian bisa mendapatkan harga rata-rata yang terbaik. Kalaupun naik, kalian syukur. Kalau turun, kalian juga syukur. Kenapa? Kalau turun ya kalian anggap sebagai diskon, alias kalian bisa membeli dengan harga lebih murah karena kalian melakukan dollar cost averaging. Kalau naik ya kalian cuan. Sesimpel itu, gitu ya. Jadi itulah kenapa banyak sekali orang-orang memberikan kalian edukasi gitu ya untuk selalu terapkan dollar cost averaging kalau misalnya kalian memang pengennya lebih aman, lebih tenang gitu ya, dan lebih objektif. Karena dengan menggunakan dollar cost averaging gitu ya berarti kalian masuknya itu bertahap. Alias kalian tidak langsung all in. Kalau misalnya kalian langsung all in dan ternyata kita drop lebih jauh, kalian biasa bakalan panikan gitu kan. Kecuali memang kalian sudah berpengalaman sekali, kalian udah ngerti gimana cara handle mental kalian sendiri, dan kalian sudah yakin bahwa kalian akan hold jangka panjang, dan walaupun harganya drop sejauh apapun, kalian nggak bakalan gentar gitu. Nah, fine-fine saja kalau kalian mau all in gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa mental kalian belum cukup kuat, ya cara terbaiknya dollar cost averaging saja guys. Cicil saja, mungkin kalian planningkan misalnya setiap turun $3.000 kalian bakalan masuk lagi, setiap turun $3.000 kalian masuk lagi, atau kalian mau misalnya cicil per minggu, per bulan, terserah kalian. Yang penting pada intinya saya selalu sampaikan rule of thumb-nya itu simple guys. Settinglah portofolio kalian sedemikian rupa sampai kalian akan merasa mampu hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Itu sudah adalah rule of thumb yang paling simple, oke? Dan itu paling gampang diterapkan, dan harusnya itu bisa membantu kalian secara mental. Gitu ya. Jadi settinglah portofolio kalian sampai kalian merasa mampu hold dia sampai jangka panjang. Apapun caranya. Mau itu kalian kurangin porsinya, kayak mau itu kalian ubah plan kalian dari yang awalnya mingguan menjadi bulanan, terserah. Dimanapun caranya, oke? Kemudian yang terakhir juga adalah mining profitability, yang disebut juga pool multiple. Dan di sini juga diperlihatkan ya, setiap kali kita menuju ke area kotak hijau di sini nih, highlight kotak hijau, itu juga merupakan area-area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Dan kali ini kita juga berada di area tersebut guys. Oke, jadi inilah kenapa menurut saya pribadi gitu ya, di sekitaran area 20.000, 18, 16, 12.000, 10.000, dimanapun di sekitaran area tersebut itu udah ada area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi guys. Jangan sampai kalian terlalu terjebak untuk menebak persis bottomnya di sebelah mana, sehingga kalian terlalu fanatik ke salah satu senario, dan kalau misalnya amit-amit gitu ya, senario yang kalian sudah planningkan tidak terjadi, kalian nanti ketinggalan kereta gitu. Ya, jadi itu saran dari saya saja, tapi kalau misalnya kalian memang pengen tetap gitu ya, saya nggak bakalan mau kok, kalau misalnya belum nyentuh 10.000, saya nggak bakalan mau nyentuh. Ya terserah gitu, cuman ini saya saranin saja. Oke? Jadi itu adalah untuk artikel yang kedua, dan ya itu aja sih untuk berita dan data hari ini guys. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu gitu ya. Dan baru saja kemarin guys, di hari Senin kita membahas soal closing weekly candle, di mana kita mendapatkan kembali rejection untuk ketiga kalinya, yang memang menunjukkan bahwa memang 200 week moving average kali ini bertindak sebagai area resistance yang sangat kuat. Dan saya juga udah pernah sampaikan, semakin lama kita berada di bawah 200 week moving average ini, dan semakin banyak rejection yang terjadi di 200 week moving average ini kembali memperbesar kemungkinan bahwa kita kemungkinan akan move ke lower low baru. Oke, saya udah sampaikan juga, itulah kenapa saya pengen secepatnya sebenarnya Bitcoin mampu reclaim di atas 200 week moving average, tapi pada kenyataannya sampai sekarang kita tidak mampu melakukan hal tersebut. Oke, kita malah kembali melakukan rejection, dan dari segi weekly chart, seperti yang saya sampaikan di video kemarin, tidak terlihat terlalu baik gitu guys.
Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan langsung menuju ke lower low baru dari sini, ataukah kita akan mencoba lagi sekali lagi untuk reclaim ke area atasnya. Nah, itu kita bakalan lihat dari segi time frame yang lebih kecil gitu ya. Kita coba zoom in ke misalnya daily chart. Nah, daily chart kita bakalan bahas area yang kemarin kita sudah pernah perhatikan. Yaitu adalah area yang saya highlight di sini. Ini merupakan area yang key, guys. Ini merupakan area yang sebelumnya menjadi major resistance dan harusnya menjadi area major support. Dan kalau kalian perhatikan closing daily candle kemarin, itu kita closing persis di sekitaran area tersebut. Oke? Dan closing candle-nya tidak terlalu baik juga, guys, secara pattern candlestick-nya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, sekarang kita malah sudah berada di bawah area yang saya highlight di sini. Nah, kalau misalnya kita mampu bertahan 1 atau 2 hari di sekitaran area di bawah yang saya highlight di sini, ini adalah menurut saya pertanda yang cukup besar bahwa kemungkinan besar yang kita lihat di sini semuanya hanya fake out, oke? Dan kita kemungkinan akan revisit minimal ke sekitaran area lower range di sini. Oke, di sekitaran mungkin 18.000 sampai 18.800 sampai 18.300. Itulah area key level berikutnya yang harusnya menjadi area major supportnya. Nah, kalau misalnya kita zoom in lagi ke 4-hour chart, misalnya ke atau 1-hour chart ya, biar lebih jelas pergerakannya. Nah, ini adalah pembahasan kita kemarin gitu, guys. Untuk yang kemarin, itu sebenarnya sudah sesuai dengan senario, di mana kita mendapatkan ada retest ke area upper trend line-nya sebelum akhirnya kita kembali ke reject. Oke, ini sudah sesuai dengan senario. Dan saya sudah sampaikan bahwa saya menunggu sekitaran area yang saya highlight di sini. Dan saya akan mencari pattern yang menunjukkan ke saya bahwa beres momentum yang sudah berkurang, dan saya pengen mendapatkan ada bullish divergence. Sebenarnya semuanya itu sudah checklist gitu, guys. Sudah dapat semuanya. Dan kita sudah breakout. Dan ini harusnya merupakan setup bagi saya untuk buy gitu ya. Tapi untungnya, hokinya guys, bahwa ini terjadi itu ketika saya lagi tidur, guys. Jadi saya tidak sempat masuk ke market, dan bangun-bangun market sudah berada di sini. Jadi ini adalah keberuntungan juga buat saya ya, karena kalau tidak, kalau saya melihat chart di sini, maka kemungkinan saya bakalan masuk ya di sini, dan kemungkinan bakalan ngambil loss yang sangat kecil. Oke, tapi karena saya masih tidur, ya saya terselamatkan guys dari setup di sini. Oke, dan sekarang berita buruknya adalah kita breakdown dari potensial sending channel di sini. Oke, dan kalau misalnya pertanyaan selanjutnya pengen dibawa kemana nih marketnya gitu kan. Nah, yang perlu kalian menjadikan catatan dulu pertama adalah kita sekarang sebenarnya tertahan di sekitaran area Fibo 0,618. Oke, ini adalah pertahanan terakhir lah gitu, tameng terakhir. Sebelum kalau misalnya ini tidak mampu juga bertahan, maka kemungkinan besar kita sudah akan kembali meretest ke area lower range yang tadi kita sebutkan. Oke, tameng terakhirnya di 0,618. Tapi apakah langsung saya akan buy di sini? Tentunya tidak gitu ya, tentunya tidak. Yang saya pengen lihat gitu ya, kalau misalnya kita memang pengen untuk membuat satu leg lagi ke atas, yang pengen saya lihat adalah Bitcoin untuk kembali mampu reclaim di atas area ini, kemudian melakukan konsolidasi di sekitaran area di sini, dan ini baru saya akan kembali masuk. Berarti yang terjadi di sini adalah sebuah fake out. Tapi kalau pada kenyataannya kita melihat, misalnya kita kembali mendapatkan rejection di sini, dan kemudian membentuk bearish continuation pattern, misalnya seperti ini modelnya bearish flag, gitu ya. Di sini juga sama, bearish flag. Maka ini berarti adalah potensial bagi saya untuk masuk short. Tapi ini kemungkinan hanya untuk scalping saja guys, karena kita sedang menuju ke area major support berikutnya. Oke, kalau kita lihat di 4-hour chart, ini mungkin lebih gampang ya ngelihatnya. Yang saya pengen lihat adalah kalau misalnya kita pengen kembali naik ke atas dan break di atas area di sini, adalah pertama kita kembali reclaim area di sini dan konsolidasi, dan ini mungkin saya akan mencari setup untuk kembali masuk. Oke, tapi kalau misalnya kita kembali mendapatkan sell off lanjutan, oke, dan break di bawah Fibo 0,618 di sini, sekaligus kita mendapatkan bearish continuation pattern, maka saya akan flip ke arah bearish, dan ini kemungkinan potensial bagi saya untuk scalping short. Itu ya, sampai di mana targetnya? Ya, bisa jadi target pertama kalian tarik trendline di sini. Inilah target pertamanya. Oke. Di sekitaran 19.700
700-an kurang lebih. Kalau itu mampu ditembus, maka next targetnya, kalau misalnya kalian lihat di daily chart, adalah di area yang di sini. Di sekitaran area 19.000 sampai 18.800-an, kurang lebih di sana. Gitu ya. Jadi dari segi daily chart, hari ini tidak terlihat terlalu baik, guys. Kita sudah breakdown sebenarnya dari pattern di sini. Dan apakah hari ini kita akan closing juga di bawah area yang saya highlight ini? Kalau itu yang terjadi, maka itu adalah pertanda bahwa kemungkinan kita bakalan move lower secara daily chart. Tapi kalau misalnya kita kembali mendapatkan movement dan rebound dari sini, oke, dan kembali masuk ke area yang saya highlight di sini, maka saya bisa consider ini sebagai sebuah fake out. Namun itu tentunya saya pengen cari konfirmasinya juga di time frame yang lebih kecil. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah gitu ya, apakah relief rally kali ini sudah akan selesai di sini? Oke, ataukah kita akan mendapatkan lagi leg berikutnya ke atas minimal menuju ke 25 sampai 26.000. Oke. Dan sekali lagi guys, pandangan saya pribadi gitu ya, bahwa kemarin saya sampaikan relief rally-nya saya expect bisa nyampe ke sekitaran di sini. Tapi tidak ada keharusan, saya sudah sampaikan juga di video-video kemarin, tidak ada keharusan kita nyampe ke sini sebelum pada akhirnya kita bisa mendapatkan sell off berikutnya lagi ke bawah. Karena pada intinya yang semua yang kita lihat di sini semuanya hanya relief rally gitu. Alias that cat bounce atau bear market rally. Pada intinya itu. Artinya secara time frame besarnya di daily maupun weekly chart kita masih berada dalam structure bearish. Oke, jadi tidak akan mengherankan kalau misalnya kita kembali mendapatkan sell off berikutnya setelah konsolidasi di sini. Oke. Yang sekarang kita permasalahkan kan konsolidasinya itu atau koreksinya atau relief rally-nya itu nyampe kemana. Tapi untuk gambaran midterm-nya kita masih dalam keadaan bearish. Oke, jadi itu aja sih saya rasa yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Untuk sementara tentunya saya masih stay out of the market karena saya terselamatkan juga tadi ya. Jadi ada unsur hockey-nya juga. Jadi saya bakalan lihat satu dari dua skenario yang tadi saya sampaikan. Antara kita mendapatkan sell off lanjutan dan menembus Fibo 0,618 baru kemudian kita mendapatkan bearish, misalnya ada continuation pattern di sini, ini ada potensial bagi saya untuk short scalp atau short scalping. Atau misalnya kalau kita kembali reclaim di atas area ini dan consolidate, maka ini saya consider sebagai sebuah fake out, dan berarti di daily chart yang nanti akan terlihat adalah bahwa kita tidak pernah closing di bawah area yang saya highlight di sini. Kalau misalnya ternyata hari ini kita kembali membuat candle hijau dan berada di atas area yang saya highlight ini, berarti semua yang di bawah area saya highlight ini semua hanya wick gitu dan tidak ada body candle-nya. Oke, karena untuk sementara tentunya saya belum bisa consider ini sebagai valid breakdown dari area key levelnya. Kenapa? Karena kita closingnya tadi masih persis di sekitaran area yang saya highlight guys. Oke, baru di sini kita mencoba untuk closing di bawahnya, tapi kan kita daily candle belum closing. Oke, kalau misalnya daily candle nanti kita closing di atas lagi, maka ini saya bisa consider sebagai hanya wick saja, dan itu adalah pertanda baik menurut saya. Oke, tapi kalau misalnya daily candle hari ini juga closing di bawah area yang saya highlight di sini, maka saya sudah sampaikan juga secara daily chart itu menunjukkan probability yang lebih tinggi bahwa kita akan kembali meretest area yang saya highlight di bawah ini. Oke, so itu aja sih guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.